Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mulyadi dengan NIM 1931040062. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi atau hasil PPT saya di mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil, MPD. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung ke pembahasan, yaitu apa sih itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja-kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Lanjut, mengenai definisi kebugaran jasmani, ada beberapa ahli memberikan pengertian sebagai berikut. Menurut Sadoso Sumasarjuno 1989 mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Dengan kata lain, kebugaran jasmani dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang yang kebugaran jasmaninya kurang tidak akan dapat melakukannya. Menurut Agus Muholid, MPD 2004, menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Dan menurut Sumar Sujono dan Giri Wijoyo menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyelesaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Sedangkan Surat PAN 1975 mengatakan kebugaran jasmani adalah suatu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh atau total fitness yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stres fisik yang layak. Definisi kebugaran jasmani lainnya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal
sebagai physical fitness. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah, tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisik. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, kita harus ketahui bahwa kebugaran jasmani itu sangatlah penting bagi tubuh kita agar kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi khusus dari kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu golongan pertama yang berdasarkan pekerjaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Golongan kedua berdasarkan keadaan. Misalnya kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk rehabilitas, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan umur bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangannya, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Agus Muholid, MPD 2004. Lanjut, cara meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Artinya, bagi seseorang yang umurnya 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 126 per menit, atau 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut per menit, atau 87% dari denyut nadi maksimal. Dan yang kedua yaitu lamanya latihan. Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zone latihan atau training zone, dan berada dalam zone latihan 15 sampai 25 menit. Kita lanjut. Yang ketiga adalah takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20 sampai 30 menit dalam zone latihan. Lebih lama lebih baik. Latihan-latihan tidak akan efisien atau kurang membuahkan hasil kalau kurang dari takaran tersebut, karena usaha tidak
apa sih konsep kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Tiga hal penting dalam kebugaran jasmani yaitu fisik, berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ, berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian respon otot, berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Lanjut, kita masuk ke manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, memiliki respons tubuh yang cepat dan tepat, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan keuangan otot dan kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan jantung, mempertahankan dan membebaskan yaitu kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, reaction atau reaksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Yang kedua, daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh manusia. Daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas
aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Selanjutnya, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun anak tangga dan lari dengan pola zigzag. Selanjutnya, apakah tujuan kebugaran jasmani? Yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Jika kebugaran jasmani kita baik, jika kita terkena penyakit, mungkin kita cepat melakukan atau melalui rasa sakit tersebut karena kita mempunyai kebugaran jasmani. Beda dengan orang yang tidak memperhatikan kebugaran jasmaninya, maka jika dia terkena penyakit, kemungkinan dia akan lama merasakan sakit tersebut. Nah, lanjut, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu karena di sini memang ramai. Jadi mohon maaf untuk bagi pendengarnya. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas. Lanjut, bentuk-bentuk kebugaran jasmani, yaitu push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, backlift untuk melatih otot punggung, dan latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.